Assalamualaikum. Sudah siap belajar? Sudah ya? Mukanya cerah-cerah hari ini. Topinya boleh dilepas dulu. Oke baik, sebelum kita belajar hari ini, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Kurnia, tolong dipimpin doa. Semua siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Ya, Tabe oi. ya, Oke, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran IPS ya. Minggu lalu kita sudah belajar, tapi hari ini kita juga akan belajar lagi karena kalian tugasnya sebagai pelajar adalah belajar. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin ingatkan tadi ketika berdoa saya perhatikan masih ada kalian yang belum khusyuk ya. Doa itu kan nggak nyampe 1 menit ya, nggak sampai 1 menit, mungkin setengah menit. Cobalah setengah menit itu khusyukkan, karena mungkin usaha kita ini nggak bagus ya. Kita udah usahanya mungkin di rumah nggak bagus, di rumah nggak pernah buka buku, doanya main-main lagi ya. Jadi kan kunci kesuksesan itu kan ada usaha, ada doa, ada ikhtiar, ya kan? Kalau kita udah nggak terlalu berikhtiar, berangkat sekolah kadang-kadang bolong-bolong, belajarnya kadang-kadang malas-malas, doanya nggak khusyuk lagi. Terus apa yang mau kita upayakan untuk menopang keberhasilan kita? Ya, jadi Bapak minta nanti tadi masih ada beberapa laki-laki yang doanya kurang khusyuk lah. Mungkin kalaupun kita usahanya nggak maksimal, kalau doa kita maksimal, ketika Tuhan kita katakan jadilah, maka akan terjadi. Ya, mungkin kemudahan hidup kita itu dimulai dari doa kita yang dikabulkan. Jadi Bapak minta untuk nanti di akhir pelajaran kita berdoa lagi, dan pelajaran seterusnya kalaupun dalam 2 jam pelajaran kalian nggak bisa mengikuti secara maksimal, yang penting paling tidak doanya kalian bisa maksimal ya. Farhan tadi ya dan lain-lain, masih ada yang kurang khusyukkan lagi doanya ya. Kalaupun 2 jam nggak bisa kita full mikirin pelajaran, paling nggak di 1 menit pertama dan 1 menit terakhir doanya khusyuk ya. Siapa tahu usaha kita nggak maksimal tapi doa kita yang dikabulkan. Seperti itu ya. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Yusuf. Yusuf kemana? Sakit. Yoel? Sakit juga. Ryan? Alpa? Oke. Ryan Kasdiana Putra. 3 orang ya berarti ya? Berarti yang ada di kelas ini 22. Kelas ini ada berapa orang sih? 25 ya? Oke. Baik. Kita di minggu lalu telah belajar mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Ada bentuk-bentuk globalisasi, ada apa aja antaranya? Globalisasi bidang ekonomi, bidang iptek, apa lagi? Teknologi, budaya, transportasi. Itu adalah bentuk-bentuk globalisasi. Kalian sudah merasakan belum bentuk-bentuk globalisasi itu? Sudah ya? Kita sudah merasakan. Salah satu contoh enaknya ya, kalian lah sekarang ke sekolah naik motor. Perubahan ini akan ada terus nggak? Ada. Bisa jadi nanti ketika anak-anak kalian, zaman anak-anak kalian sekolah nggak mau lagi naik motor tuh. Ya? Sekolahnya naik mobil. Bisa jadi ya? Jadi sekolahnya pakai mobil. Jadi ini terbukti. Saya dulu tahun 2004 sekolah di sekolah ini ya. Yang bawa motor mungkin nggak nyampe 10 orang. Kalau kalian tahu parkiran depan itu ya, parkiran yang dipakai guru itu, dulu itu parkiran siswa. Parkiran siswa dan itu motor itu nggak penuh di situ. Ya, kebanyakan pakai apa? Pakai sepeda. Ya.
Tahun 2004. Sekarang hampir 20 tahun. Mungkin dari 5 tahun yang lalu udah nggak ada ya siswa yang sekolah naik sepeda ya. Jadi 10 tahun berselang itu sudah berganti dari sepeda ontel ke sepeda motor. Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan berganti nih. Dari sepeda motor mungkin ke mobil. Atau mungkin mobil sudah nggak ini lagi. Mungkin akan berhenti ke. Kalian tahu nggak ada apa yang namanya kalau nggak salah back jet. Jadi jet yang seperti di punggung. Nah jadi dia punya 4 mesin. 2 di tangan dan 2 di punggung. Ya. Jadi dia untuk menjangkau daerah-daerah. Jadi kayak terbang gitu. Kayak Iron Man. Pernah nonton film Iron Man? Nah Iron Man itu di tangan sama di kaki ya. Itu di tas dengan di tangan. Nah itu sudah digunakan. Namun belum diproduksi massal. Ya. Di Amerika itu sudah digunakan untuk tenaga-tenaga medis yang menjangkau daerah-daerah pegunungan. Yang nggak terlalu bisa dijangkau kendaraan umum. Mereka pakai itu. Ya. Backjet. Bisa jadi nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan itu sudah diproduksi massal. Dan orang di sini udah nggak ada lagi yang mau pakai motor. Orang lihat motor sekarang kayak orang sekarang lihat sepeda zaman sekarang, ya. Ngapain naik motor? Anak-anak kalian mungkin nanti seperti itu. Sekolahnya pakainya backjet. Jadi motor kendaraan nggak perlu diparkir, masukin ke tas, masukin laci, ya. Seperti itu. Itu perubahan sosial budaya, ya. Perubahan sosial budaya dan bentuk dari globalisasi akan terus berkembang, akan terus berubah. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak sekalian, ini materi kita pada kali ini adalah dampak positif globalisasi. Nah ini ya dampak positif globalisasi. Nah ini kalian pernah lihat logo-logo ini? Ya pernah ya. Ada Trans Property, Transcorp, Trans TV, Trans 7, Detik. Itu sering di ini ya. Transmart dan lain sebagainya. Tahu nggak siapa yang punya itu? Nggak kenal Pak gitu ya. Nah ini orang yang punya ini. Khairul Tanjung. Nama perusahaannya adalah City Corp. City itu CT itu bacanya City ya, bukan Siti Aisyah ya, bukan Siti Mutahharoh ya. City Corp. Khairul Tanjung Corp. Corp itu singkatan dari corporation atau perusahaan. Jadi perusahaannya Khairul Tanjung. Ini dulu bukan orang kaya. Bahkan dalam buku biografinya dia disebut sebagai Khairul Tanjung si anak singkong. Pada masa kecilnya dia lebih sering makan singkong daripada makan nasi, ya. Jadi dari orang yang nggak punya bisa punya banyak perusahaan, TV, kemudian mall, kemudian properti itu perumahan ya, perumahan elit itu properti, kemudian ada Trans Studio ya, dan banyak sekali tempat-tempat bank mega yang sering muncul di Trans 7, Trans TV itu punya Khairul Tanjung. Dari anak singkong, anak desa, anak pedesaan, anak orang kurang mampu bisa menjadi seperti ini, ya. Kuncinya apa? Yang pertama pendidikan, yang kedua adalah kerja keras, ya. Nggak akan mungkin dia anak nggak mampu bangun tiba-tiba tidur bangun langsung jadi kaya gitu kan nggak mungkin. Perlu ada kerja. Maka kalian nanti kalau lagi di rumah lagi searching boleh cari profilnya Khairul Tanjung si anak singkong. Ini salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan ini kalau orang-orang terkaya di Indonesia biasanya didominasi oleh orang-orang asing ya. Mohon maaf keturunan Tionghoa, keturunan Cina. Tapi ini salah satu anak bangsa Indonesia yang dia dari suku Indonesia. Ini jadi motivasi buat kita. Bahwasanya orang Jawa juga bisa menjadi kaya. Orang Jawa juga bisa menjadi sukses. Orang Lampung juga bisa menjadi sukses. Kalian tahu Abu Rizal Bakri nggak? Pemilik Antv, pemilik TV One. Itu orang Lampung, orang dari Lampung. Ya. Punya daerah tempatnya di Kalianda di arah ke Pesawaran itu dia ada rumah di situ punya Abu Rizal Bakri, mantan ketua umum Golkar ya. Nah itu jadi motivasi buat kita. Artinya apa? Kaya, sukses, mapan itu adalah kesempatan untuk semua orang. Tinggal kita mau atau tidak ya. Ya kalau kita mau yang gini-gini aja, pergaulan kita di sini-sini aja yang lihatnya orang-orang seperti ini aja. Tapi kalau kita mau keluar, nanti SMA keluar, kuliahnya keluar, kita akan dapat pergaulan, lihat, itu sukses. Orang seperti itu bisa sukses. Kita akan termotivasi. Itu ya, sedikit pengantar motivasi kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti Bapak akan menampilkan permasalahan, video. Kemudian nanti kalian akan disediakan gambar yang berisi permasalahan tersebut yang berkaitan dengan materi kita. Lalu nanti kita
saya akan meminta kalian berdiskusi, kemudian mempresentasikan, ya seperti yang kemarin-kemarin ya. Diskusi, presentasi. Bapak sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok nantinya. Selanjutnya, melalui pembelajaran PBL serta metode diskusi tanya jawab, siswa diharapkan mampu menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan baik. Jadi dampak itu nanti ada dampak positif, ada dampak negatif. Pertemuan kali ini kita akan bahas dampak positif. Pertemuan yang akan datang besok kita akan bahas dampak negatif. Dampak positif itu dampak baik, dampak negatif adalah dampak yang buruk. Kemudian menganalisis dampak positif globalisasi di lingkungan sekitar, ya di lingkungan sekitar kita. Kemudian menganalisis dampak negatif globalisasi di lingkungan sekitar kita dengan baik. Lalu yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang dampak globalisasi dengan baik. Menyajikan itu mempresentasikan ya. Jadi yang dinilai, nanti penilaian Bapak akan ada penilaian sikap. Yang Bapak lihat adalah tanggung jawabnya, kepercayaan dirinya, ya, kerjasamanya, dan keseriusannya dalam belajar, disiplin belajarnya, main-main atau tidak. Itu yang akan dinilai. Dari penilaian sikap. Ada penilaian pengetahuan, nanti ada tes, ya, di besok, di pertemuan terakhir ada tes terakhir. Kemudian ada penilaian keterampilan ketika kalian berdiskusi, ya, ketika kalian presentasi itu akan dinilai sebagai penilaian keterampilan. Baik, langsung masuk kepada globalisasi. Kita ingat lagi globalisasi, ya, adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas dari suatu negara. Kayak sekarang K-pop itu nggak hanya bisa dinikmati oleh orang Korea saja, tapi bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai itu buatan Jepang, tapi bukan hanya dinikmati oleh orang Jepang, tapi hampir di seluruh dunia. Terus Indonesia apa Pak sumbangsihnya? Indonesia, ada yang tahu Indonesia bisa buat apa? Pesawat. Kita bisa buat pesawat. Kemarin baru ekspor ke Malaysia yang terakhir. Coba kalian kalau punya Instagram searching PTDI, PT Dirgantara Indonesia, ya. Itu mereka ada kegiatan ekspor kemana saja. Pindad, PT Pindad itu adalah PT yang memproduksi peralatan-peralatan tempur biasanya, ya. Peralatan tempur. Bahkan dia sudah memproduksi ekskavator. Kalau kalian kemarin minggu-minggu ini ada arah ke Tanjung Raya, itu di sebelah kiri jalan di daerah Tanjung Menang mau ke Margajadi, ya. Dari Tanjung Menang ke Margajadi kan ada pemancingan itu ya. Nah, itu di kiri jalan ada parkir itu. Ekskavator merek Pindad, buatan Indonesia. Jadi kita ini nggak tertinggal amat, cuman kita aja yang nggak tahu bahwasanya bangsa kita bisa membuat sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Ini definisi globalisasi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, lalu dampak positifnya, ya. Dampak positifnya. Tapi sebelum ini Bapak bagi kelompok dulu aja ya. Coba Arba, mana Arba? Oke, berdiri dulu semua, mundur semua. Arba Puspitasari, kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 di sini, silakan Arba duduk di sini. Kemudian Windy duduk di sini. Kemudian Maulia. Kemudian Desti dan Fernando. Oke. Kemudian kelompok 2 di sini ya, belakang. Jayatri ada? Silakan duduk di situ. Dealova. Oke. Kemudian Reva. Radit, silakan Radit ke situ. Muhtar Habibi. Dan Dimas. Kemudian Resi ada di sini. Kelompok 3 di sini. Resi di sini. Resi, Pipiani. Mila. Yoel nggak berangkat hari ini ya. Muhammad Fardan dan Edi Purwanto. Oke. Kemudian yang di sini adalah Nadia, Eka, Lisa, Kurnia Samudra, Hairul Anwar,
dan Ryan. Khairul Anwar mana? Oke. Agak geser lagi Mbak, agak geser lagi aja. Geser lagi aja. Mejanya digeser situ aja, biar muat. Geser lagi mejanya. Ke tengah, geser lagi Mas, mejanya geser lagi. Oke, ada kursinya? Ini nih Mas, kursinya nih. Baik ya, oh Bapak lupa sesuatu. Bapak ingin memberikan soal pretest ke kalian. Ini tidak diambil penilaian. Bapak ingin mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi dampak negatif, dampak positif dan dampak negatif globalisasi ya. Silakan ditulis nama, kelas. Duduknya yang bagus Mas, duduknya Mas. Hah? Boleh, boleh. Ada yang bawa pena 2? Enggak? Agak cepet ya. Baik, waktunya 5 menit ya. 5 menit untuk 5 soal. Agak cepat Mas. Habibi. Yang sudah boleh dikumpul. Jangan lupa tulis namanya ya. Ini lebih tadi ya? Oh, yang ngambil pena. Oke, agak cepat Mas. Oke, silakan kerjakan sendiri, cepat. Sudah? Oke, waktunya habis. Sudah selesai semua ya? Baik, perhatikan ke depan, perhatikan ke depan. Ya, ngadep ke sini dulu ya, ngadep ke depan semua. Kita akan pelajari dampak
positif dan dampak negatif, tapi hari ini kita akan belajar mengenai dampak positif globalisasi. Ada 7 dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya iptek. Dampak positifnya, iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dampak pertama dari dampak positif dari globalisasi. Iptek itu berkembang pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya robot, ya. Robot ini terus berkembang pesat. Bahkan sekarang sudah ada robot yang dibuat mirip seperti manusia. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu saya baca artikel bahwasanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, itu bentuknya salah satu adalah robot. Ini dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Jadi robot itu bisa diprogram, kemarin diprogram, dia bisa diberi pertanyaan dan menjawab dengan cepat, ya. Jadi kalau adu-adu otak mungkin dengan kita yang ada di ruangan ini lebih pintar robot itu, ya. Nah itu saking pinternya program robot. Bahkan Google, kita mau cari apa aja di Google, ya, bisa, ya. Mau cewek-cewek yang nggak bisa masak jangan khawatir, nggak usah tanya resep sama ibunya, tanya dengan Google, tanya dengan YouTube, ya. Buka aja referensinya di YouTube, bisa pasti kalian masak. Di YouTube itu rinci banget, ya. Rinci banget, ya, kita mau buat makanan apa, terigunya sekian gram, ininya sekian gram, modal kita banyak ada, siapkan, ada timbangan kue itu, jadi pasti. Nggak mungkin nggak jadi, ya. Ngikutin langkah-langkah yang ada di YouTube, di Google. Nah ini berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ini gambar apa? Hah? ATM mini, ya kan? ATM ini. Kita dulu kalau mau transfer, zaman saya SMA dulu, saya SMA itu tahun 2008, 2009, ya. Udah lahir? Sudah lahir, ya. 2008, 2009, saya SMA di Metro, kalau ibu saya mau ngirim duit itu dititipin bis biasanya. Jadi saya punya saudara di Lampung Timur, titipin bis ke Lampung Timur, saya ngambil duitnya ke Lampung Timur. Kalau sekarang, adik saya kalau minta kiriman duit, Mas, duit saya habis, transfer, maupun jam 1 malam, jam 12 malam, lewat HP transfer selesai, ya. Bayar listrik kalau dulu harus bayarnya di kantor pos. Dulu di sini belum ada Alfamart, ya. Di sini belum ada Alfamart, bayar listriknya susah banget kita mau bayar listrik. Nah sekarang bahkan dulu pernah ada satu masa kalau bayar listrik itu sama petugas PLN yang mutu-mutuin itu. Ya, ada, ya, kalau yang listriknya masih belum pulsa, kan setiap bulan tanggal 20-an itu ada yang foto-foto di rumah kita, ya. Foto meteran itu kita bayarnya sama mereka. Itu bayar listrik zaman dulu. Zaman sekarang pakai HP, buka aplikasi mobile banking, bahkan Shopee Pay, kalau yang kalian punya Shopee Pay bisa buat bayar listrik, ya. Kalau nggak mau utak-atik sendiri ke Alfamart, datang langsung bayar listrik. Ke ATM ini juga bisa bayar listrik. Bahkan tiket pesawat, saya kalau pulang ke Jawa, naik pesawat itu nggak pernah beli tiket itu di bandara. Beli tiketnya dari rumah. Seminggu sebelum berangkat, lewat HP, beli tiket, transfer, selesai. Ya, kita di sana tinggal check in, masuk pesawat, berangkat. Bahkan kemarin waktu mudik, tiket bus sekarang juga seperti itu, bis, ya. Bis yang dari antar pulau, dari sini ke Jawa. Kemarin saya pulang ke Solo waktu mudik liburan kemarin pakai bis. Jadi pakai bis salah satunya Rosalia, itu bisa dipesan lewat online. Kayak kita pesan tiket pesawat, transfer, selesai. Kita ke sana bawa bukti transfernya, bisa milih tempat duduknya, mau paling depan, paling belakang, mau di bagasi boleh. Ya, itu. Jadi itu kemudahan, jadi efisien, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas apa sih itu efektivitas? Lebih enak, ya. Kalau efektif itu kalau kita panen dulu pakai manual, ya, digeblok, pakai aret, dierek gitu, ya. Itu 1 hektar butuh waktu 7 hari biasanya. 7 hari sampai 10 hari 1 hektar. Sekarang pakai mesin combine, ya, combat, ya. 2 jam selesai 1 hektar. Berarti itu lebih efektif yang mana? Lebih efektif yang 7 hari apa yang 2 jam? Yang 2 jam, ya. Nah, lebih efektif dan lebih efisien. Nah, itu dampak positif dari globalisasi, ya. Ya, yang paling dekat dengan kita itu tadilah di sawah itu tadi, ya. Kemudian selanjutnya meningkatnya perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara ini bisa dilihat dari kalau perekonomian suatu negara meningkat itu cara yang paling gampang kita lihat itu adalah lihat dari konsumsinya. Konsumsinya. Pernah nggak dengar orang tua kalian dulu cerita makannya cuma pakai tiwul? Pernah nggak? Pernah, ya?
seminggu makan tiwul. Pak berarti enak makan tiwul. Enak itu kalau kalian makannya sebulan sekali. Kalau makannya sehari 3 kali pakai tiwul, 1 bulan aja coba. Blenger kamu orang. Ya, blenger iya. Makanya sekarang kan kalian jarang kan yang makan tiap hari tiwul. Ada yang di sini makannya tiap hari tiwul? Nggak ada ya? Nasi paling nggak ya? Nasi. Itu artinya apa? Tingkat perekonomian kita semakin meningkat. Ya. Dulu ketika kalian pernah mengalami nggak makan telur, goreng 1 telur dibagi bertiga? Pernah nggak? Pernah. Sering pernah atau tidak pernah? Nggak ada telur. Telur 1 butir digoreng, didadar, dimakan bertiga. Pernah nggak? Pernah. Pernah sering atau jarang? Jarang banget kan? Biasanya kalau goreng telur 1 buat sendirian. Kadang-kadang saya sendirian gorengnya 3 Pak. Iya kan? Nah itu. Kalau zaman saya dulu masih mengalami ketika ulang tahun 1 telur itu dibagi menjadi 4. 1 telur rebus itu ya. Dibagi menjadi 4. Ini dibagikan teman-temannya. Saking nggak ada ya. Sekarang ulang tahun pakai kue. Harganya 150.000, 200.000 ya. Seperti itu kan. Kalau zaman saya dulu ulang tahun ngundang teman-teman tetangga sekitar itu ada kulupan apa ya? Urap ya. Urap telur dibagi menjadi 4. Ya, telur rebus itu dibagi menjadi 4. Itu rasanya udah enak banget itu. Tapi kan ini menunjukkan bahwasanya taraf kehidupan atau tingkat perekonomian semakin meningkat. Yang ada di foto ini foto apa kira-kira? Ini adalah foto IDX. IDX itu adalah foto Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta. Bursa Efek itu tempat diperjualbelikannya saham. Saham perusahaan. Jadi perusahaan itu punya saham. Saham itu tanda kepemilikan modal. Jadi misalkan kalian punya uang 10 juta nih. Datang ke IDX itu, kalian mau beli saham Coca-Cola 10 juta. Dapat sekian lembar saham. Kalian dapat sekian persen saham dari Coca-Cola. Ya. Semakin banyak uang kalian, misalkan punya uang 10 triliun. Ya, masuk ke situ saya mau beli saham Coca-Cola sekian. Set, ya, kalian nanti jadi pemilik Coca-Cola. Nah, seperti itu ya. Itu berkembangnya meningkatnya perekonomian suatu negara. Ini adalah contoh pusat pergerakan ekonomi di pasar saham. Nah, ini saya dulu ketika kuliah berkunjung ke IDX ke pasar saham. Nanti kalau kalian SMA, kalau kita kan SMP kemarin study tour di dalam provinsi ya. SMA mungkin kalian study tour keluar, coba kalau kalian ke Jakarta, usulkan, Pak coba kita study tour ke Bursa Efek Indonesia, IDX, ini ada di Jakarta. Ya, dulu namanya Bursa Efek Jakarta, tapi sekarang namanya berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu gambar apa? Perumahan ya. Perumahan ya. Kalian waktu masih kecil masih menyaksikan nggak rumah di sini tuh mayoritas masih papan? Masih ya. Sekarang 1 jalur kalian aja lah. 1 jalur rumah kalian itu yang papan dengan yang permanen lebih banyak yang mana sekarang? Permanen. Ya, lebih banyak yang permanen. Itu artinya taraf hidup masyarakat kita meningkat. Ya. Kalau zaman saya kecil dulu nggak ada rumah permanen. Paling banter rumah yang ada batu bata merah itu cuma separuh. Ya, itu zaman dulu. Itu dulu udah rumah paling bagus. Sekarang yang rumah bata merah separuh bisa dibilang ya Allah itu rumah udah ketinggalan zaman gitu ya. Tapi zaman saya kecil dulu, zaman saya SD SMP, rumah yang bata merah separuh itu rumah paling bagus itu. Paling bagus di sini. Ya. Nah itu, seperti itu. Itu akan terus berkembang. Yang saya tampilkan ini adalah gambar perumahan elit. Nah, perumahan ini kalau di Jakarta harganya bisa sampai 10 miliar ya, yang seperti ini ya. 10 komplek perumahan elit ya. Yang model seperti ini di Bandar Lampung ini harganya tahun 2017 itu sekitar 2 miliar. Ya, itu kalau buat beli kerupuk kenyang kali ya. Ya. Oke, yang selanjutnya. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Nah, ini gambar perkuliahan saya. Saya kuliah dari sini ke Makassar, Universitas Negeri Makassar. Ini salah satu gambar teman-teman satu kampus saya, satu kelas saya, satu kelompok saya, ada 11 orang bersama Bapak dosen. Nah, ini merupakan salah satu contoh komunikasinya semakin cepat dan mudah. Walaupun kuliahnya saya di Makassar, walaupun kuliahnya di Pulau Sulawesi, tapi nggak menghalangi kami untuk saling berkomunikasi. Ini menggunakan aplikasi Zoom.
Zoom meeting. Nah ini yang kita gunakan. Oh, kenapa berhenti? Mohon maaf. Sebentar ya, mohon izin ya. Baik, itu tadi yang kegiatan Zoom ya, kegiatan Zoom. Kemudian selain itu kalian ketika video call dengan teman, sekarang kan gampang ya kalau kalian punya WA, kangen dengan teman satu kelas, tadi baru pulang sore, kangen dengan teman satu kelas video call ya, misal seperti itu ya. Nah kemudian yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Semenjak adanya globalisasi, kita lebih mudah mempromosikan dunia pariwisata kita ya. Pariwisata kita Borobudur, kemudian Bali, bahkan di Lampung sudah banyak di Pulau Pisang. Tahun 2012 saya pergi ke Teluk Kiluan. Teluk Kiluan itu tempatnya lumba-lumba ya, di Lampung di Tanggamus, Teluk Kiluan di Tanggamus. Ternyata saya waktu ke sana itu masih terisolir, masih belum terlalu bagus, akses jalannya masih jelek. Sinyal belum ada, Telkomsel waktu itu saya pakai Telkomsel aja belum ada, apalagi provider yang lain belum ada. Tapi di situ sudah banyak turis asing, banyak orang-orang dari Taiwan, dari Cina datang ke situ. Karena pengen lihat lumba-lumba ya, berinteraksi dengan lumba-lumba secara langsung. Di Teluk Kiluan, Tanggamus. Artinya apa? Berkembangnya globalisasi itu akan mempermudah kita untuk mendorong perkembangnya dunia pariwisata. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah ini yang kalian lihat ini kira-kira apa itu? Berita. Oke, itu adalah gambar hologram. Tahu hologram nggak? Hologram. Ini alat komunikasi kan kita sekarang ini baru bisa pakai layar ya, pakai layar HP seperti ini ya, layar HP, layar laptop ya, layar LCD. Kalau hologram itu dia menampilkan cahaya seolah-olah itu orang itu nyata di depan kita. Jadi ini orang asli, ini adalah hologram. Jadi orang ini nggak di sini tempatnya, ini di lain tempat. Nah tapi seperti
kita bertemu di depan mata kita. Itu komunikasi di masa yang akan datang akan seperti itu. Kalau sekarang kan baru video call nih, ke depan akan pakai hologram. Bahkan sedang dirancang bagaimana di hologram itu bisa ini kan seperti jam tangan, ya. Ketika kita kangen dengan orang tua kita, seret video callnya nggak pakai HP lagi, set tinggal gini seperti orang tua kita muncul, seret kayak hantu gitu di depan kita ya, seret muncul di depan kita. Nah itu hologram, teknologi komunikasi sudah diuji cobakan, bahkan di Indonesia sudah mulai diuji cobakan seperti itu. Itu kan orang Indonesia ya, itu orang Indonesia. Nah itu dampak positif globalisasi ya. Tadi ada 7 setidaknya dampak positif globalisasi. Lalu Bapak punya video. Coba kalian perhatikan, nanti perhatikan video ini. Tapi sebelum itu Bapak kasih kesempatan, ada yang mau bertanya tentang dampak positif globalisasi? Silakan. Yang punya pertanyaan? Ini LKPD ya. Silakan kalian nanti tuliskan nama dengan nama kelompok 1, 2, 3, 4 dan nama anggota kelompoknya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan coba perhatikan video ini dulu ya. Video ini dulu. Ada suara. Sebentar. Dunia tentu akan aneh jika ada satu. Sobat Canja, di zaman yang semakin canggih ini, teknologi sudah meluas ke seluruh penjuru dunia. Tentu akan aneh jika ada satu tempat di dunia ini yang bahkan belum tersentuh dengan teknologi. Namun ternyata, ada juga satu suku terpencil yang masih tergolong primitif dan tidak tersentuh oleh peradaban manusia yang kian berubah. Suku itu adalah suku Sentinel yang mendiami Pulau Sentinel Utara di Kepulauan Andaman. Mereka dikenal sangat tidak ramah dengan pendatang asing. Bahkan beberapa orang yang berusaha memasuki pulau tersebut ada yang meregang nyawa dan terluka karena terkena panah. Meskipun begitu, suku ini banyak menyimpan fakta-fakta yang menarik untuk dipelajari. Penasaran? Ini dia penjelasannya. Namun sebelum kita memulainya, jangan lupa sobat tekan tombol subscribe agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Number 6. 6. Suku Sentinel adalah penduduk asli Kepulauan Andaman. Sobat Canja, suku Sentinel mendiami Pulau Sentinel Utara yang masih jadi bagian dari Kepulauan Andaman, India. Pulau ini mempunyai luas sekitar 59,6 km persegi dan hanya berjarak 142 km dari Pulau Sumatera. Suku Sentinel yang jadi penghuni pulau ini adalah orang Negrito, yaitu kelompok etnik berkulit hitam yang berasal dari benua Afrika. Mereka bermigrasi ke Pulau Sentinel melalui Indonesia sekitar 60.000 tahun yang lalu. Sakit. Jangan Number dicoba 5. 5. Hidup primitif. Sobat Canja, dengan kehidupan di pulau yang terisolasi, suku Sentinel dipercaya masih hidup layaknya manusia pada zaman batu. Mereka belum mengenal bercocok tanam, alat logam, pakaian dan hidup secara nomaden, berpindah-pindah. Mereka masih mengandalkan busur dan panah untuk berburu dan menangkap ikan. Belum lagi kewaspadaan mereka terhadap pengunjung asing membuat masuknya teknologi ke pulau ini dianggap hampir mustahil. Number 4. 4. Modern. Karena itu mereka juga tidak tersentuh dan mungkin tidak akan tahan oleh penyakit-penyakit modern seperti kanker atau HIV. Setiap kontak luar pada akhirnya akan mengakibatkan kematian seluruh suku. Itulah sebabnya pemerintah India tidak melakukan kontak lebih jauh dengan suku ini. Selain itu, pemerintah India juga memberlakukan penyangga dengan jarak 3 mil di sekitar Pulau Sentinel Utara. Area ini dipatroli oleh Angkatan Laut India untuk memastikan bahwa tidak ada kontak dengan suku Sentinel tanpa izin dari pemerintah India. Number 3.
Number 2. 2. Selamat dari bencana tsunami tahun 2004. Sobat, masih ingat dengan tsunami Aceh tahun 2004? Tsunami yang mengancam Pulau Sumatera ini rupanya juga berdampak pada India, Thailand, Sri Lanka, dan tak terkecuali Kepulauan Andaman. Khawatir dengan kehidupan suku Sentinel, pemerintah India lalu mengirim helikopter untuk memantau situasi di Pulau Sentinel pasca tsunami. Berdasarkan survei, suku Sentinel berhasil selamat dengan tidak atau hanya sedikit korban, sedangkan tsunami tersebut menewaskan sekitar 230.000 orang di negara-negara lainnya. Beradaptasi dengan cukup baik menurut antropolog, orang-orang suku Sentinel mungkin telah diselamatkan oleh pengetahuan kuno tentang lingkungan. Mereka menjadi waspada terhadap bahaya yang akan datang dengan mempelajari pergerakan angin, laut, dan burung. Mereka juga diyakini memiliki indera keenam, memprediksi datangnya bencana dan pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami tersebut. Number 1. 1. Alasan suku Sentinel sangat waspada dengan pengunjung asing. Sobat Canja, masih ingat dengan insiden John Allen Chow yang meninggal karena nekat masuk ke Pulau Sentinel? Tragedi yang terjadi tahun 2018 lalu yang cukup menyita perhatian publik ini diawali dengan John yang merupakan seorang misionaris hendak melakukan kontak dengan penduduk suku. John dikatakan tewas ditembak dengan panah. Bercermin dengan kasus ini, suku Sentinel memang sangat waspada ke pengunjung asing. Hal ini mungkin dimulai dari ekspedisi pertama ke pulau tersebut pada tahun 1880. Maurice Bidang Portman, seorang perwira Angkatan Laut Inggris dan administrator kolonial ke Kepulauan Andaman dan Nicobar, memimpin ekspedisi ke Pulau Sentinel Utara. Setibanya mereka di sana, penduduk pulau ketakutan dan melarikan diri demi keselamatan. Menetap di sana selama beberapa hari, Portman menemukan 6 orang penduduk Sentinel, pasangan lansia dan 4 sisanya adalah anak-anak. Portman menangkap mereka dan membawa mereka ke Port Blair. Namun tak selang beberapa lama pasangan lansia tersebut meninggal, kemungkinan karena suatu penyakit. Dalam upaya berteman dengan Sentinel, Portman mengirim anak-anak kembali dengan hadiah. Meskipun begitu, ekspedisi mereka dianggap gagal dan dalam buku yang ditulis Portman pada tahun 1899, ia mengatakan, kita tidak bisa dikatakan telah melakukan apapun selain meningkatkan teror dan permusuhan mereka terhadap para pendatang. Wah, setelah melihat fakta-fakta di atas, bagaimana menurutmu tentang suku Sentinel ini? Nah, itu tadi tentang suku apa? Sentinel yang ada di Kepulauan Andaman Utara yang di dekat Pulau Sumatera ya, hanya sekitar 140-an mil dari Pulau Sumatera dari Sabang ya. Nah, itu nggak jauh dari situ. Tapi masuk wilayah India. Nah, ini merupakan salah satu suku yang tidak tersentuh oleh globalisasi. Kira-kira ada dampak positif, dampak negatifnya enggak? Ada ya. Kalian pelajari dari suku itu ada ya. Nah, itu di dalam LKPD, silakan kalian tuliskan nama kalian di aktivitas 1 halaman kedua ya. Halaman ketiga. Aktivitas 1. Nah, itu kan nanti video itu bisa menjadi referensi suatu permasalahan ya, untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kelompok 1. Ini mengamati tentang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Kalian menganalisis itu ya. Dampak positif itu dianalisis, kira-kira berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti apa? Ya, kalian jelaskan, boleh didefinisikan, boleh diberikan contoh di lingkungan kita, ya, di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian kalian kaitkan dengan pengalaman yang pernah dialami ya. Kan ada ya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kalian pasti pernah mengalami ini kan, memanfaatkan ini kan, kalian tuliskan bersama kelompok kalian ya. Kemudian di kelompok 2 terbaca nggak itu? Perekonomian suatu negara semakin meningkat dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, itu kelompok 2 ya. Yang dianalisis 2, kalian analisis 2 itu. Kemudian kelompok 3 di sini
komunikasi semakin cepat dan mudah, serta perkembangan dunia pariwisata ya. Kemudian yang kelompok 4, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ya, itu yang perlu kalian analisis. Kemudian di aktivitas kedua, kalian akan diminta mendiskusikan bersama kelompok kalian bagaimana pendapat kalian agar meningkatkan dampak positif globalisasi bagi masyarakat ya, dampak positifnya. Oke, itu silakan didiskusikan, dituliskan di hasil diskusi. Kalau di sini nggak cukup, boleh dilanjutkan di belakangnya ya. Yuk, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Waktunya 10 menit, silakan. Boleh dibuka bukunya sebagai tambahan referensi, buku paketnya. Di buku paket halaman 124 ya. Ya, boleh. Duduknya yang bagus, jangan kayak gitu tuh.
Topinya dilepas dong. Topinya dilepas dong. Pak ini Pak. Ya, dikasih contohnya yang ada di sekitar kita ya. Ya, kayak kalau sedikit contoh perkembangan meningkatnya efektivitas dan efisiensi ya. Apa tuh? Mungkin bajak sawah yang ada di sekitar kita kan, panen padi ya. Nah, sebagainya. Itu ya. Ada yang sulit? Ada. Ini dampak positifnya, Pak. Dampak positif yang apa itu? Yang perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Kan kalian punya semua kan alat komunikasi kan? Nah, keterbukaan informasi. Kan dari alat komunikasi kalian apa alat komunikasinya? Nah, itu kan ada informasi semua kan di situ kan? Kalian mau cari apa aja kan ada di situ kan? Nah, itu bentuknya. Agak dekat ke temennya, jangan ngejauh gitu. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Kamu ambil jatuh ya? Jatuh di mana? Bisa. Nak sendirian atau? 3. Sama? Gambar sama Nova. Terus teman-temanmu gimana? Enggak apa-apa, Pak. Kemarin bagi Tabrakan atau jatuh sendiri? jatuh sendiri, Pak. Hati-hati naik motor. Sudah selesai? Nah, nanti ketika ada teman kalian yang bertanya, itu wajib teman kalian yang presentasi, kelompok lain wajib bertanya ya. Seperti kemarin, misalkan kelompok 1 yang maju, kelompok 2 wajib bertanya. Kelompok 2 yang maju, kelompok 3 wajib bertanya. Kelompok 3 maju, kelompok 4 wajib bertanya. Kelompok 4 yang maju, kelompok 1 yang wajib bertanya.
Oke, Bapak kasih tambahan waktu 2 menit ya. 2 menit lagi, silakan. Cek 1, cek 1. Baik, siapa duluan yang mau maju? Kelompok mana? Waktu habis. Oke, nggak apa-apa, yang penting nanti kalau belum tertulis nggak apa-apa, yang penting nanti bisa dijelaskan di depan, ya. Kalau majunya nggak berani sendirian, boleh berdua, oke? Boleh bawa teman berdua ya. Kalau takut di depan. Baik, silakan ditaruh dulu. Nggak ada yang nulis lagi, Nanti saya beri waktu kesempatan untuk menyempurnakan kerjanya. Sekarang Bapak minta dari kelompok. Saya undi deh ya. Ini kan di sini ya. Saya puter ya pena ini, si kelompok mana dulu yang maju ya. Oke. Yang kepala ini, yang ke bagian kepala ini berarti maju duluan ya. Wah. Ayo, kelompok 4 maju duluan. Ayo, siapa yang mau maju silakan. Ayo, kalau nggak berani sendirian berdua boleh, bawa temennya, yang satu megangin temennya. Silakan. Nggak apa-apa, maju ke depan. Ayo cepet, nggak apa-apa. Sedapatnya dulu. Nanti Bapak kasih waktu untuk menyempurnakan. Yuk. Siapa? Kurnia. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Hah? Nyetrum. Gini megangnya ya. Nyetrum, Mak. Oh, jangan pegang bawah, pegangnya atas. Oke. Nyetrum, Pak. Oh, naik lo. Gini lo. Iya, Pak. Nyetrum, Pak. Enggak kan? Nyetrum, Pak. Apa ya? Iya. Oh, gini. Pakai ini. Iya, Pak. Iya. Oh, bentar. Ini biar nggak dicas dulu. Sambil dicas ya.
Masih nggak? Masih. Masih ya? Oke, nggak usah pakai mic ya? Nggak usah pakai mic. Coba masih nggak? Nggak? Oke. Cek. Udah nggak kan? Pakai mic aja nggak apa-apa. Yuk, salam dulu dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet? Tentunya kamu dimudahkan dari media internet. Selain itu, kamu juga mendapatkan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. 2. Meningkatkan efektivitas dan Efisiensi. Belum, Pak. Belum sampai situ. Oke. Kalau contoh nyatanya tadi apa? Perkembangan informasi dan komunikasi tadi? Berita di televisi, Berita di televisi dan ada artikel koran secara online atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet. Oke, teman kalian mempresentasikan tentang apa tadi? Perkembangan alat komunikasi dan informasi. Tadi memberikan contoh di sekitar kita ada lihat baca berita online, kemudian televisi dan juga internet. Oke, kelompok 1 atau mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menanyakannya? Bertanya. Kelompok 1 tentang perkembangan informasi. Contoh lain, minta contoh lain dia. Mungkin temennya yang, Mas duduknya yang bagus dong, duduknya. Nah, kan gitu ganteng. Ya. Boleh dijawab Samudra atau anggota kelompoknya ada yang ingin menambahkan. Contoh lain dari keterbukaan informasi. Ada? Kurnia? Dari media internet. Media? Internet. Oke, ada lagi yang lain? Ada nggak contoh lain dari keterbukaan informasi? Apa? Berkembangnya dunia pariwisata. Itu dari dampak dari salah satu perkembangan informasi. Ya, ada. Contoh lainnya perkembangan informasi itu kalau saya boleh tambahkan sedikit, kita punya aplikasi-aplikasi ya di HP ya. Aplikasi-aplikasi yang untuk membuka keterbukaan informasi. Kalau di pemerintah kota yang sudah maju seperti Jakarta, kita ada aplikasi untuk melihat anggaran daerah, ya, anggaran daerah di Jakarta tahun ini berapa. Bahkan di masjid juga ada ya, APBD, anggaran pembelanjaan daerahnya itu berapa, ya, dalam 1 tahun. Kemudian di situ kita bisa cek untuk apa saja, untuk kegiatan apa saja. Ya itu bisa disaksikan dari keterbukaan informasi. Mungkin itu ya. Mbak, tadi contoh lainnya. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Tidak salam dulu. Iya, ditutup dulu dong. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap ya. Selanjutnya diundi lagi nggak ini? Atau ada yang mau sukarela maju? Diundi lagi ya. Ya, kelompok sini ya. Silakan. Kelompok 1, berarti kelompok 2 siap-siap pertanyaannya ya. Enggak, ini udah enggak nyetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang tepat membawa perubahan yang
cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Contoh dalam bidang pertanian, contohnya berkembangnya alat pemanen padi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Efisien adalah dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas yang dengan tepat. Contoh dari efektivitas dan efisiensi untuk mempersingkat waktu pemanenan. Oke, jadi contohnya tadi untuk 2 kasus itu satu contoh ya, mesin panen padi ya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi juga sebagai bentuk dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, dipersilahkan temannya yang mau tanya. Silakan untuk bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Apa yang dimaksud efektivitas dan efisiensi? Efektivitas melakukan tugas yang benar, efisiensi melakukan tugas dengan tepat. Oke, sedikit saya bantu ya. Saya jelaskan mengenai efektif dan efisien. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, sudah diuraikan sebelumnya. Jadi efektif itu begini. Misalkan kalian ini yang cara enaknya dalam belajar saja ya. Efektif itu kalau kalian dapat nilai tinggi, itu efektif. Ya, misalkan nilainya Pak Arif kasih tugas ulangan, kalian belajar, dapat nilai 90, berarti belajar kalian efektif. Ya. Efisien itu adalah cara belajarnya lebih mudah, lebih cepat, lebih tepat. Ya. Kalau dulu kalau belajar mungkin teman kalian yang belajarnya baca buku manual, baca buku itu nggak efektif misalkan. Misalkan yang lebih nggak efisien. Misalkan yang lebih efisien kalian belajarnya mendengarkan video sambil tiduran, putar video, didengarkan. Nah, itu namanya efisien, ya, lebih cepat, lebih enak, ya. Jadi kalau efektif itu lebih ke pencapaiannya, kalau efisien itu lebih ke caranya. Bisa dipahami ya? Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Atau ada yang memberikan contoh lain? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain alat pemanen padi? Apa? Mesin tandur ya, tanam. Dulu kalau pakai mesin tandur 1 hektar butuh 10 orang ya kan? Dalam waktu 1 hari. Kalau pakai mesin tandur itu 1 orang pakai 1 mesin selesai nggak 1 hari? Selesai ya. Tuh contoh lain John Deere ya, ada John Deere tadi. John Deere itu apa sih? Traktor ya, traktor yang dinaikin itu ya, bukan hand traktor ya. Kalau zaman dulu, zaman Majapahit orang kalau mengolah sawah itu pakai cangkul ya, pakai cangkul. Sekarang pakai John Deere ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Ditutup dulu. Sekian analisis dari kelompok 1. Saya mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok sekarang tinggal 2 lagi deh. Kelompok sini dulu. Yuk. Kelompok sini dulu. Siap-siap berarti kelompok 4 pertanyaannya ya. Disiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan. Iya. Tunggu dijawab dulu ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis 2 dampak globalisasi dan komunikasi semakin cepat dan mudah, dan kedua berkembangnya dunia pariwisata. Yang pertama, dahulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi. Perhatikan yang lainnya.
Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan mudah. Dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Yang kedua, globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara. Tak terkecuali di Indonesia, tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadi tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain. Lalu mereka tertarik untuk berkunjung. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Dipersilakan temannya yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 yang ingin bertanya. Tadi yang berkaitan dengan komunikasi semakin cepat dan mudah dan berkembangnya dunia pariwisata. Oke, silakan kelompok 4. Ada? Tidak ada? Tidak ada dari kelompok 4? Mungkin dari kelompok yang lain? Mengenai perkembangan komunikasi dan juga pariwisata ya. Berkembangnya komunikasi dan pariwisata. Sekarang gini, kalau di Mesuji ada tempat pariwisatanya nggak? Taman KTM. Ada ya? Di Sungai Cambai ada. Kemudian kemarin saya baru ke Simpang Pematang. Ada tempat wisata. Dan sedang dibangun sekarang adalah tempat wisata religi yang ada di Islamic Center di arah tol ya. Kecamatannya Simpang Pematang arah ke tol. Itu di sana ada wisata religi Islamic Center yang di situ dibangun di atas rawa-rawa ya. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan itu? Biar nanti, nah itu salah satunya diunggah ke Facebook, menggunakan media sosial ya berarti ya, ke ngevlog ya. Kemudian vlognya ditaruh di mana? Di YouTube boleh, live TikTok, IG ya. Nah itu pemanfaatan itu ya, pemanfaatan bagaimana kita mempromosikan tempat pariwisata kita melalui media sosial ya. Seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir perlu diundi nggak? Nggak usah ya. Silakan maju kelompok terakhir. Ayo. Ayo cepat. Ini waktu kita udah mau habis. Kita mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 3 siap-siap ya pertanyaannya ya. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Contohnya, negara lain dapat dengan mudah untuk mencicipi kuliner Indonesia tanpa harus ke Indonesia secara langsung. Karena kuliner Indonesia dapat dijumpai di negara-negara lain yang menjual kuliner Indonesia. 2. Taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu masyarakat akhirnya dapat membuat taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Keadaan seperti ini dapat membuat negara semakin aman, damai, dan tentram.
karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi dan lain-lain. Sekian, ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok? Dari kelompok 2, silakan kelompok 2. 3. Di mana tampak Ya tanya aja. di mana tampak globalisasi ekonomi di bidang perdagangan. Oh, dia minta contoh loh, contohnya ya. Globalisasi di bidang perdagangan. Jadi tadi negara lain dapat dengan mudah untuk mencicipi kuliner di Indonesia tanpa harus ke Indonesia secara langsung. Karena kuliner Indonesia dapat dijumpai di negara-negara yang menjual kuliner Indonesia. Ya, ini contoh nyatanya kalau kalian umroh ke Arab Saudi, ya. Orang Arab itu makannya nggak selalu nasi ya. Nggak selalu nasi, mereka suka makan kurma, roti, gandum, kan itu yang mereka makan. Sedangkan orang Indonesia itu kalau udah makan roti 1 kardus, tapi kalau belum makan nasi tetap bilang belum makan, ya kan? Nah itu makanya di Arab Saudi itu banyak masakan khas Indonesia. Di Jerman ada, di Amerika juga ada. Bahkan di Indonesia banyak masakan khas dari luar negeri, ya kan? KFC itu dari Amerika. Spaghetti itu dari Italia, ya. Topoki dari Korea. Nah itu makanya itu terjadi juga di negara-negara lain. Makanan Indonesia yang mendunia apa? Indomie. Indomie itu ada di hampir seluruh dunia ya. Di sebagian besar negara-negara di dunia itu ada Indomie dan itu favorit. Indomie goreng ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum. Oke, itu tadi mungkin ada yang belum selesai ya. Silakan diselesaikan. Yang sudah selesai mau dibagusin lagi, silakan diselesaikan. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya, nama lengkap ya. Nama lengkap anggota kelompoknya, jangan hanya nama panggilan apalagi nama ibunya, jangan. Atau nama bapaknya, jangan ya. Nama lengkap. Nanti dikumpulkan lagi besok. Kita perhatikan dulu. Besok kita akan ketemu lagi jam 9. Jadi buku IPS-nya besok dibawa. Kita besok jam 9 akan membahas mengenai dampak negatif globalisasi. Silakan kalian baca dulu dampak negatif globalisasi di rumah agar besok lebih siap. Perhatikan, besok siapkan 1 orang 1 pertanyaan tentang dampak negatif globalisasi. 1 orang 1 pertanyaan. Yang tidak membuat pertanyaan besok nilainya Bapak kurangin. Ya, nilainya besok Bapak kurangin. Jadi 1 orang harus membuat 1 pertanyaan. Jadi 1 kelompok besok buat beberapa pertanyaan. Besok kelompoknya Bapak lukir lagi ya. Bapak evaluasi kegiatan hari ini, besok kelompoknya Bapak lukir lagi agar diskusinya menjadi lebih hidup lagi ya. Lebih hidup lagi, lebih fresh, lebih plong gitu ya. Oke, sebelum itu kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi bentuk globalisasi, dampak positif globalisasi ada apa yang pertama? Berkembangnya dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, taraf hidupnya meningkat, ekonominya meningkat, taraf hidupnya meningkat. Kemudian komunikasinya semakin cepat dan mudah. Kemudian yang selanjutnya, iya, karena komunikasinya semakin cepat dan mudah, berkembangnya pariwisata, transportasi lebih enak. Yang terakhir, iya, komunikasi dan keterbukaan informasi. Itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Besok kita akan kembali mempelajari dengan model yang sama ya.
seperti ini, diskusi, tanya jawab, tapi Bapak evaluasi nanti kelompok-kelompoknya akan Bapak bagi kembali besok ya. Besok mengenai dampak negatif yang perlu disiapkan apa ya? Pertanyaan. Ya, yang pertama laporan kalian ini nanti dilengkapi, dikumpulkan besok. Yang kedua, siapkan satu orang satu pertanyaan ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak kasih pesan tadi ya ke kalian, jaga lingkungan kita, lingkungan hidup kita. Kemudian karena ini kita mempelajari dampak positif globalisasi, kalian harus bisa memaksimalkan dampak positif globalisasi. Sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul yang dulunya nggak ada. Contohnya YouTuber. YouTuber ini salah satu pekerjaan yang muncul dari dampak positif globalisasi. Adanya keterbukaan informasi, berkembangnya alat komunikasi. Ini muncul YouTuber, TikToker, selebgram, ya, hackers, ya. Dan itu muncul ketika zaman sekarang. Zaman Majapahit dulu nggak ada itu. Ya, nggak ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, kalian harus bisa memaksimalkan itu, memanfaatkan itu, khususnya untuk meningkatkan hasil belajar kalian sebagai peserta didik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Tadi pertanyaannya sudah apa? Dampak negatif, ya. Dampak negatif globalisasi. Susah ya buat pertanyaan ya. Apalagi kalian bayangkan guru yang membuat 50 pertanyaan. Kalian kalau ulangan ngerjain soal 50 aja udah pusing, Pak. Kalian aja pusing yang ngerjain, apalagi yang buat pertanyaan, ya kan? Harus mengarang, harus menyusun, harus menulisnya, ya, memperbanyaknya dan lain sebagainya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita selesaikan, pimpin doa. Tadi sudah yang cowok, sekarang yang cewek. Coba Windy dipimpin doa. Baik, demikian pelajaran kita hari ini, semoga membawa manfaat. Dan Bapak ingatkan lagi ya, pembelajaran yang dilakukan seperti ini, Bu Alfi, Bu Reni, itu bukan untuk main-main ya. Yang seperti ini bukan untuk main. Kalau kalian niatnya hanya untuk main-main, ya yang kalian dapat hanya main-main. Tapi kalau kalian niatnya untuk belajar, itu insya Allah akan lebih luar biasa lagi. Seperti kemarin saya melihat Bu Alfi ngajar di kelas itu kemarin ya. Ketika praktek PPI, saya membayangkan dulu kalau guru bahasa Inggris saya seperti ini, mungkin saya pintar bahasa Inggris. Ya, Bu Alfi kalau ngelihat cara ngajarnya kemarin, kalau sepanjang tahun ngajarnya seperti itu kan asik ya. Kemarin yang ikut pelajarannya Bu Alfi siapa? Nah, 2 orang, kan asik itu. Saya membayangkan ketika di kelas, kalau dulu guru bahasa Inggris saya seperti ini, saya pasti pintar bahasa Inggris. Artinya apa? Cara-cara guru-guru Bu Alfi, Bu Reni kemarin praktek seperti itu adalah cara-cara yang sangat menyenangkan sebenarnya kalau kalian mau mengikuti. Dan kalau belajar yang seperti ini, kalau menurut saya lebih menyenangkan ya daripada hanya dengar duduk, anak-anak catat, habis itu gurunya tinggal pergi, kan seperti itu ya. Jangan sebut merek di sini ya, jangan sebut merek, nanti kena sensor. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Silakan kalian masih ada waktu untuk ganti jam istirahatnya ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk istirahat, walaupun teman-temannya masih masuk, silakan boleh istirahat, mengganti jam istirahat yang tadi. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih.